Senang sekali bisa kembali hadir di tempat ini untuk membagikan kebenaran sabda firman Tuhan. Setelah kurang lebih 11 tahun terakhir saya hadir di Anglican, dan kali ini saya kembali hadir di tempat ini. Haleluya. Membawa satu slogan baru pada waktu orang bertanya kepada kamu, apa kabar? Apa kabar? Jadilah sesuai dengan iman dan perkataanmu, karena perkataan adalah firman, maka firman itu akan mengerjakannya. Kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Dia bisa berpesan kepada saya, jika dia ke Indonesia dia menjadi GBI, tapi jika pastor Gigi ke sini kamu harus jadi Anglican. Haleluya. Ya, mari kita langsung saja mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya, minggu ini adalah minggu pertama selepas Kristus. Tetapi hari minggu ini juga merupakan minggu penghujung terakhir di tahun 2024 untuk memasuki tahun 2025. Dan keberadaan saudara di tempat ini adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Banyak orang yang dipanggil, tapi saudaralah yang dipilih untuk datang beribadah di tempat ini. Berikan tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Saya baru berambil dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah saudara dan saya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Kita berdoa, Bapa di surga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu berfirman bagi kami, biarlah pengurapan-Mu bekerja dengan sebebas-bebasnya atas kami semua, sehingga dengan pengurapan itu kami paham apa yang kami dengar, kami ngerti apa yang kami dengar, sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti, itulah yang akan kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman bagi kami. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Ya, kita berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Setelah hampir 2 tahun kita terbuai, kita tersenangkan dengan ibadah secara online di rumah kita. Dan sekarang sudah normal kembali, maka kita harus kembali datang dan berkumpul di gereja untuk kita beribadah. Haleluya. Amin. Bilang ke sebelahnya, berhenti online. Datang ke gereja. Amin. Nah, di sini nasihatnya. Kenapa ibadah itu menjadi sesuatu yang penting? Fasilitas peribadahan ini Tuhanlah yang memberikan. Dia percayakan kepada orang-orang pilihannya untuk mengelola peribadahan ini, sehingga peribadahan ini boleh menjadi ada. Dan salah satu Tuhan pakai saya untuk hari ini, untuk hadir di tempat ini, memberikan undangan. Tujuannya adalah agar saudara datang ke tempat ini. Haleluya. Amin. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk melihat saya, tetapi saudara datang ke tempat ini memenuhi jemputan Tuhan. Haleluya. Kita diundang YB saja rasanya, mana kamu? YB undang aku. Halo, diundang Bishop. Kemana kok? Oh, Bishop, open house aku juga. Dan kalau saudara datang beribadah, siapa yang undang kamu? Siapa yang jemput kamu? Siapa yang jemput kamu? Yesus Tuhan. Berikan
kamu sehingga kamu datang ke tempat ini dan kamu dengan taat meresponi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara membawa di tempat ini. Dan setelah saudara duduk di tempat ini, saudara menaikkan pujian dan penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan pujian penyembah di dalam roh dan kebenaran seperti pesan Kristus kemarin yang saya sampaikan di tempat ini. Orang Majus bawa, Mas, Mur, kamu bawa apa? Kemenyan. Mereka membawa persembahan untuk melihat juru selamat yang hadir, penebus setiap manusia. Kamu bawa apa? Para gembala begitu mendengar spektakuler berita itu mereka datang. Kamu bawa apa? Kamu membawa imanmu kepada Dia. Berikan tepuk tangan. Nah, kamu datang membawa iman ke tempat ini, yakin dan percaya sekali-kali kamu tidak akan pernah dikecewakan oleh Dia. Sebab iman itu merupakan fasilitas kendaraan yang untuk saudara membawa saudara menerima anugerah dan kasih karunia. Amin. Dan setelah Anda ada di tempat ini, sekarang dengar baik, Tuhan sedang melayani kamu. Kamu diundang, kamu dijemput, kamu hadir di tempat ini. Tuhanlah yang melayani kamu dengan firman-Nya. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Jika pemahaman ini Anda memahaminya, wow. Setiap kali ada peribadahan pasti serahkan datang. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhanlah yang jemput saya. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhanlah Raja di atas segala raja yang melayani saya. Dan hasil sebuah pelayanan yang diberikan kepada kita itu memberikan dampak damai sejahtera luar biasa. Kita mengerti jati diri dan identitas kita sesungguhnya siapa kita. Siapa kita? Saudara saya adalah anak-anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan lagi. Haleluya. Pelayanan firman yang Tuhan berikan, yang Tuhan layani kepada saudara tempat ini, bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk menghukum saudara. Seringkali ada satu kisah-kisah yang salah paham. Ayo mari kita datang ke rumah Tuhan, mari kita datang beribadah ke gereja. Oh sorry, aku sedang tidak enak badan. Kasih limau biar enak itu badan. Haleluya. Justru Anda merasa sedang tidak enak badan, datang ke gereja. Haleluya. Amin. Supaya badanmu enak lagi. Haleluya. Ayo kita datang ke gereja. Aku sedang tidak enak badan, aku sedang sakit hati. Jadi aku tak datang ke gereja. Justru dalam keadaanmu seperti itu, kamu datang ke gereja, izinkan Tuhan melayani kamu. Haleluya. Amin. Aku tak punya ringgit, sibuk sekali, aku harus bekerja. Kenapa kau tak punya ringgit? Karena setiap kali ibadah kau selalu cabut 1 ringgit, 1 ringgit, 1 ringgit untuk persembahan. Dan ketawa, mikir, amin. Bilang ke sebelah itu, bertobat dari cabutan 1 ringgit. Yang ketawanya seru banget, saya tahu siapa orangnya. Parkir aja 1 ringgit, dikit toilet 1 ringgit. Beri yang terbaik. Amin. Pada waktu kamu memberi sebetulnya itu berdampak untuk diri kamu sendiri, agar buat lebih memberkati saudara, agar saudara bisa keluar poor spirit, kemiskinan roh saudara, spirit. Sedangkan roh Allah, dia roh yang hidup, menghidupkan kamu sendiri penuh dengan kemurahan hati. Haleluya. Amin.
Bilang sama sebelahnya, kalau murah hati itu saya banget. Jadi dengar baik, jangan pernah salah paham sehingga sebagian dari antara kita mereka meninggalkan peribadahan kita karena mereka salah pemahaman tentang makna dan tujuan datang beribadah ke rumah Tuhan. Sekarang saudara mendapatkan pemahamannya. Jangan diizinkan di tahun 2025 Anda melepaskan waktu peribadahan saudara datang beribadah ke gereja. Tidak paham kan? Kita nggak tahu. Tahun 2024 mungkin Anda pernah melepaskan, pernah lulus, pernah tidak datang. Tapi tahun 2025 jangan pernah lepaskan. Setiap hari Minggu saudara harus datang ke rumah Tuhan di tahun 2025. Haleluya. Lama banget respon lu ini. Baru nyambung. Pak Bu, mungkin bahasa saya sedikit berbeda. Tetapi jika saudara membaca Alkitab apa yang saya baca, sekalipun suara dan kata-katanya berbeda, tapi roh kamu takkan pernah mungkin berbeda. Saudara pasti paham. Haleluya. Amin. Tanya masalahnya baca firman kakak. Pantas error Tuhan. Kalau Bapak dia, tapi kalau saudara baca firman, saya membaca firman, mungkin perkataan saya tidak sama, mungkin secara jiwa saudara kurang memahami, tapi roh kamu pasti menangkapnya. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, tahun 2025 tidak akan pernah melewati setiap peribadahan yang ada. Berikan tepuk tangan bagi dia. Sebab hanya dengan itulah kita bisa dan mampu menasehati. Nasihat bukan hanya sekedar talking only. Nasihat bukan cuma sekedar perkataan. Kita paling suka menasihati orang lain dengan setiap perkataan kita. Tetapi penasihat yang ajaib, penasihat yang berdampak tiada lagi lain pada waktu mereka melihat aktivitas kita. Haleluya. Amin. Kamu punya jiran ya. Apa itu jiran? Kamu punya tetangga, mungkin dia sudah tak ada gereja-gereja, tapi setiap hari Minggu, setiap ada pertemuan ibadah, sudah pergi keluar. Tetangga kamu tanya, di mana kamu? Gereja. Pergi lagi, minggu depan lagi. Di mana kamu? Gereja. Minggu depan lagi. Bagaimana kamu? Gereja. Kalau dia lihat dan dia dengar, haleluya, pastikan setelah Anda berdoa buat dia, pastikan dia akan berkata, mau kemana kamu? Gereja. Tunggu aku ikut. Berikan dia Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak usah terlalu banyak cakap tentang Yesus, tapi izinkan Yesus berlaku di dalam kehidupan kamu. Amin. Sedikit-sedikit Yesus. Pergi gereja minggu depan. Tetapi berhenti bercakap Yesus. Tetapi izinkan perilaku Yesus ada di dalam setiap hidup kamu. Berikan tepuk tangan bagi Haleluya. Ayo kita semakin giat melakukannya. Kenapa? Karena pada waktu saudara datang beribadah, sudah kembali jati diri dan identitas saudara. Dengan saudara datang beribadah, artinya saudara datang izinkan Tuhan mengkalibrasi saudara. Apa itu kalibrasi? Stella, seperti jam tangan, jam ini, jam sana. Itu jam berapa? Di luar bilang jam 12, tetapi itu mundurnya jauh banget tuh, selisihnya. Amin. Kalibrasi itu stella. Harusnya pukul 11 kamu tuh ya kurang 15 menit, bahkan kelebihan 20 menit, tidak pas. Datang ke gereja untuk di setel ulang, untuk dikalibrasi, untuk dipaskan kembali. Haleluya. Agar hidupmu kembali menjadi hidup yang seimbang. Seimbang bukan black or white. Amin. Keseimbangan kita di dalam Tuhan
Bukan setelah sepanjang hari bekerja terus ada waktu libur. Itu sih keseimbangan kita di dalam Tuhan. Tuhan mengkalibrasi saudara, Tuhan menyertai saudara agar saudara hidup seimbang. Seimbang dengan siapa? Seimbang dengan siapa? Seimbang dengan Tuhan. Tuhannya di mana? Roh Allah di mana? Roh Allah ada di dalam hidup saudara. Selama Dia memimpin engkau mentaatinya, engkau berjalan di dalam keseimbangan. Haleluya. Amin. Tapi begitu kau keluar kehendakmu sendiri, tidak mematuhinya, tidak mentaatinya, Anda berjalan sesuai dengan kehendak hati saudara sendiri, sebenarnya akan terjadi sebuah penyimpangan. Haleluya. Di tengah situasi penyimpangan ini, ingat, datang ke gereja supaya apa? Diseimbangkan kembali, agar kamu kembali berjalan di dalam jalan kebenaran. Keseimbangan hidup kita tidak ada lagi kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, yaitu kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara keluar goyang, kasih Tuhan. Lihat orang kaya diberkati, jealous, envy. Begitu saudara keluar kasih imbang. Pada waktu orang menjahati kamu balas kembali dengan kejahatan. Ingat ya, kejahatan itu menyakiti saudara. Tadi kalau sedih, kejahatan itu menyakiti. Siapa bapak dari segala jahat? Iblis baik dengan kamu. Bilang masih banyak paham kamu sih. Dia baik atau jahat dengan kamu? Jahat. Kamu terima atau kamu tolak? Kalau di gereja jauh betul, malaikat turun gemes. Kejahatan itu menyakiti. Oleh sebab itu, jangan berlaku jahat. Amin. Oleh sebab itu, jika orang berlaku jahat kepada kamu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dasar pendeta, sudah terjadi-jadi tergores-gores. Dengar, memang nggak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang jengkel. Banyak orang menyebar, banyak orang-orang tuli, banyak orang cuma tahu cakap saja di sekeliling kita. Amin. Sehingga melukai. Kenapa melukai? Karena kamu terima kejahatan itu. Ingat dengan baik, anugerah dan kasih karunia bukan hanya untuk menyelamatkan kamu, tapi anugerah dan kasih karunia juga memampukan kamu untuk tetap berdiri. Haleluya. Amin. Tidak merespon yang jahat dan yang menjengkelkan itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kamu. Dengan baik, sebab di dalam kamu ada roh Tuhan. Roh Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dia begitu besar. Walaupun Dia mengasihi kita, Dia bukan berbagi kasihnya. Saya seperempat, di Musa 50%, tidak. Allah itu, Dia berikan kita semua seluruh keperluan. Amin. Dan Allah itu begitu besar kasihnya. Begitu besar kasihnya artinya apa? Dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali mengasihi, tetap mengasihi. Termasuk yang menjengkelkan itu. Bilang ke sebelahnya, aku mengasihi kamu. Amin. Aku mengasihi kamu. Sehingga saudara kembali seimbang dengan Tuhan. Karena mempunyai didik cemerlang untuk mengerjakan, memutuskan segala sesuatu yang berkualitas. Amin. Di tengah keputusan ini dia cemerlang
Anda tidak melangkah menggenapi dengan kekuatan kemampuanmu sendiri, tetapi engkau diberikan kesadaran untuk apa yang kamu kerjakan. Izinkan Tuhan terlibat di dalamnya. Dan lihat, maka sesuatu yang Tuhan, pada sesuatu sudah mengizinkan Tuhan mengerjakannya, pasti keberhasilan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kamu. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kamu sekarang tidak lagi dikuasai. Coba kita lihat Roma 8 ayat 15. Tolong diinfo kalau 35 menit. Karena ada acara lain, jadi tentu saya. Ya pastikanlah nanti malam hadir lagi agar saya bisa lebih leluasa untuk melayani kamu. Amin. 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 Malaikat catat yang amin. Roma 8 ayat 15. Sebab apa katanya? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Amin. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mempersulit untuk kita datang kepada Dia. Justru Dia mempermudah agar semua kita bisa datang merapat dengan Dia. Haleluya. Amin. Ingat tuh, bilang ke sebelahnya, Tuhan tidak mempersulit kamu datang ke Tuhan. Dan bilang lagi kepada yang bilang, jangan kamu jadi yang mempersulit. Amin. Iya. Tetapi apa? Kamu telah sudah itu menjadi bagian kamu, dan itulah kehendak Bapamu di surga. Apa dia? Telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak. Dan oleh roh itu kita berseru. Siapa dia? Ya Allah, ya Bapa. Amin. Ingat, pada waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, Dia telah menebus dosa, Dia telah mengampuni kamu, dan Dia mencurahkan rohnya. Roh Kudus termaterai di dalam hidup kamu. Dia permanen, tidak on and off. Haleluya. Amin. Dia tidak on and off, Dia tetap ada di dalam kamu, sehingga kamu dapat berseru kepada Dia. Ya Allah, ya Allah. Tadinya kita tidak ada satupun yang layak, termasuk saya. Bagaimana mungkin saya bisa layak? Masalah yang begitu kelam, begitu hancurnya, tidak berlaku kriminalitas, menjadi pecandu dadah 17 tahun lebih, hidupnya berantakan. Bersyukur istri saya dapat, saya sudah bertobat. Amin. Makanya dan kalah-kalah kamu hancur semuanya. Sangat tidak layak. Dan mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Jangan serba Pak, jangan sampai berkata Pak, saya orang pilihan Tuhan. Saya nggak dipilih Tuhan. Amin. Hanya saya yang layak dan yang berkenan, di mana jiwa Tuhan tertuju kepada Dia. Siapa Dia? Ada satu statement ilahi, suara dari surga berkata kepada murid-murid yang dicatat dalam Alkitab, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Haleluya. Amin. Ikutilah Dia. Wow. Berarti hanya Yesuslah yang berkenan. Haleluya. Amin. Karena saya tahu, karena kita tahu hanya Yesus yang berkenan, maka kita yang tidak berkenan untuk bisa mendapatkan perkenanan Allah, kita harus datang kepada Yesus. Amin. Amin. Kita datang kepada Yesus dengan karena tolak kita. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah iman. Haleluya. Dia ada pada waktu kita datang kepada Dia, Dia ada di dalam kita. Imannya ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Nah, dari sejak saat itu lihat, kita layak di hadapan Bapa. Haleluya. Dan kita dapat berseru kepada Dia, ya Abba, ya Bapa. Hal inilah yang mengubah hidup saya dari masa lalu yang kelam, dan sebagai penasehat semuanya karena Aku. Dan dengan baik, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu saudara. Dia tertarik dengan kamu sekarang.
yang besar untuk berjalan bersama dengan kamu di sepanjang musim hidupmu di dalam dunia, sehingga sistem kerajaan Allah tergenapi melalui hidup saudara. Karena sekarang saudara, kamu adalah anak Allah yang hidup. Sebagaimana Yesus hidup sebagai manusia, gambar Yesus itu harus juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada kebenaran, karena ada rohnya, sehingga kita bisa memanggil dia, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Pernahkah dia mengecewakan kamu? Pernahkah dia membuang kamu? Pernahkah dia meninggalkan kamu? Pernahkah dia menyerah terhadap kamu? Pernahkah dia bosan terhadap kamu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan sekarang saudara, bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Kita lihat Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Ya. Oleh sebab itu kita yang dibenarkan. Karena apa? Karena iman. Bukan karena kuat dan kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena pekerjaan yang kita kerjakan, bukan karena saleh sucinya, kudusnya hidup kita. Tidak. Semua hanya beriman kepada satu-satunya yang berkenan, yang kudus, yang suci. Dia tidak berdosa, dia tidak bisa dikuasai oleh dosa. Haleluya. Amin. Dia sekarang ada di dalam kita. Maka sekarang kita bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Berhenti kau menghakimi dirimu bangga orang berdosa. Tapi terima jadi diri identitas kamu. Bahwa saudara sekarang adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena ada Yesus di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Tidak kan? Dulu saya siapa jadi orang berdosa? Penyakitan, miskin, melarat, pecandu dada. Tapi sekarang saya bukan lagi orang berdosa. Saya sudah dibenarkan karena iman saya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan roh Allah ada dalam hidup saya. Dan roh itu yang memberi hidup. Pemilik surga ada di dalam hidup kita. Amin. Roh bisa sakit. Roh bisa sakit kan? Kalau hidup dalam roh bukan. Hidup dalam roh bukan. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dengar baik. Ketemukan jati dirimu, rohmu gak pernah sakit. Saya sampai hari ini, dari sejak 29 tahun lalu, saya hidup di dalam kesehatan ilahi. Haleluya. Amin. Kadang-kadang saya gak bisa makan semakan-makan. Semua dimakan, kaki meja gak dimakan. Habis makan ubat. Kenapa kamu tidak pakai imanmu? Kenapa kamu tidak membatasi diri? Ya kalau kita padri susah lah. Resiko jabatan. Undang makan harus makan. Diundang makan harus makan. Berhenti ya undang padi kasih makan makanan wabi hong soalnya. Amin. Masih makan wabi, pasar makan bambu, makan semua. Umur 40 tahun makan ubat semuanya. Wah. Di surga ada sakit penyakit tak? Yang punya surga udah di dalam kita enggak? Kamu hidup dalam roh enggak? Hidup dalam roh. Roh bisa sakit tak? Ya enggak. Haleluya. Amin. Saya tidak sakit sampai hari ini 29 tahun. Saya saksi. Kalau saya berdosa jadi seperti ini, bohong banget saya. Amin. Ya wajar aja. Sudah 63 tahun. Saya kurangi makan sedikit. Ya sering-sering. Semakin tua harus semakin sering ya. Amin.
pakai Nutella, tapi saya mau tahu kenapa? Karena saya tahu ini berdampak buat saya. 3 bulan saya tidak makan gula, saya tidak makan garam, turun 10 kilo, langsung tua. Tapi setelah itu saya hidup normal kembali. Gula makan nggak makan, tapi sudah kudus lidahnya, tak banyak. Babi kita pandang makan nggak? Makan. Aduh, berdosa kalau nggak makan babi. Cuma lidahnya sudah kudus, tidak banyak. Haleluya. Amin. Amin. Dia lebih baik tahan makan daripada kamu makan obat. Wah, double dulu. Bilang sebelahnya bertobat kamu. Dan kasih tahu di sebelah. Amin. Karena identitas kamu adalah dalam roh Allah dan dalam hidupmu. Amin. Ini nih, jangan sakit penyakit. Setan aja gak bisa jamah kamu lagi. Bukti dari bencana udara 29 tahun dia gak bisa jamah hidup saya. Walaupun saya gak hidup. Setan gak bisa jamah. Oke, tadi malam ada sebagian dengan sebagian. Mana lebih besar? Otoritas babi atau otoritas iblis? Hah? Babi pinter sudah. Waktu dia melepaskan diri dari orang kerasukan roh jahat di Gerasa Legion, begitu dia lihat Yesus, dia keluar dari manusia. Kenapa? Karena dia tahu dia ilegal menempati tubuh manusia. Bilang ke sebelahnya ilegal. Kecuali kamu legalkan dia. Betul. Begitu dia keluar apa? Dia bilang apa? Dilihatnya lah babi-babi, amin. Terus lihat, dia langsung masuk atau perlu izin? Perlu izin. Kalau perlu izin berarti dia punya otoritas terhadap babi atau tidak? Tidak. Karena babi pun iblis tak punya otoritas. Haleluya. Amin. Karena Yesus diizinkan, maka iblis masuk ke babi, maka babi semua. Orang saudara kita seberang tak makan babi haram karena ada setan. Oh, beda pemahaman. Amin. Kalau pemahaman kita, babi lebih besar otoritasnya daripada iblis. Haleluya. Sehingga begitu kita tahu ya, kita potong babi, kita panggil, kita makan. Haleluya. Beda pemahaman, beda sekali. Haleluya. Amin. Dengar baik, terhadap babi saja dia tidak punya otoritas, apalagi terhadap bilang sebelahnya kamu. Karena kamu punya roh Tuhan di dalam kehidupan kamu. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang setelah selesai Anda beribadah mendengarkan firman Tuhan melayani kamu, kamu sudah di-setel ulang. Pergilah dengan apa? Pergilah dengan iman pada waktu kamu bawa kepada Yesus Tuhan. Anda keluar dari tempat ini, Anda bawa iman itu sehingga lihat Anda berjalan di dalam iman itu. Karpet merah dari surga akan menampak engkau, menahan engkau. Wow, kau lebih daripada kemenangan. Kau nggak lagi cari kemenangan, karena kau lebih di atas kemenangan. Karena Yesus telah menang untuk kita. Haleluya. Bilang sebelahnya, orang Kristen gak ada kalahnya. Amin. Anda berjalan lebih daripada kemenangan. Selanjutnya, ya, jadikanlah iman yang melayani kamu. Kamu di sini dilayani oleh Tuhan. Tapi begitu keluar, nanti izinkan imanmu kepada Yesus yang melayani kamu. Yang terakhir, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Iya. Sudah ya referennya? Sudah tinggal 5 menit atau lewat?
Masih ada waktu. Oh, mantap ini harinya. Tidak lama perjamuan kudus ini. Selanjutnya Yohanes 13 ayat 34. Setelah kamu dibangunkan dibuatkan tempat peribadahan. Ini mahal, saudara. Amin. Setelah itu dia undang kamu datang, dia menasihati kamu. Selanjutnya dia minta agar kamu terus berjalan dengan karpet iman yang dia berikan kepada kamu. Kamu akan senantiasa keluar lebih daripada pemenang. Namun di dalamnya dia berikan perintah yang baru. Apa itu? Aku apa? Memberikan apa? Perintah baru kepada kamu. Apa perintah lama? Perintah konklusi dari hukum Taurat dan surat para nabi. Perintah lama apa? Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Kasih sesama manusia dengan segenap hati. Kasih dirimu dengan segenap hati. Mampukah kamu lakukan itu? Suku bangsa Israel yang masih terikat dengan hukum Taurat, apakah mereka sanggup mampu melakukan itu? Israel penekut, saudara, haleluya. Tahu penekut? Sombongnya. Saya pilihan Tuhan. Belum. Tapi lihat, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tetap Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap Tuhan bela dia. Sekalipun dia tidak mengakuinya, Yesus datang dia menolaknya. Dengar baik, Tuhan tetap berpihak kepada orang yang dia pilih. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan sekarang setelah Yesus di dalam kita, dia memperbaharui. Berarti kalau hukum lama, usahanya dari kamu. Ada beban. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku sebetulnya tak mau lagi. Apa itu? Anggur-anggur waktu. Aku tak sanggup Tuhan. Tapi sekarang Tuhan memberi perintah yang baru. Dia tidak menghapuskan hukum Taurat, tapi dia melengkapi. Dia mengenal hukum yang baru juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya apa? Kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Kita sudah menerima kasih. Makanya apa yang kita terima dari kita sudah pasti ada. Amin. Jika kasih Tuhan adalah hidup saudara, semua pandanganmu dipenuhi dengan kasih. Jika ada Yesus dalam hati saudara, lihat pandanganmu sebagaimana Yesus memandang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat hari Tuhan Yesus. Semua berdiri. Mari kita bersekutu khotbah tadi dengan pengakuan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat melihat dan yang tidak dapat melihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada terang kepada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dunia ini, baik orang yang masih hidup
maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Dia percaya kepada gereja seperti yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, dia mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Dia menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Pak Jemaat, kita silakan duduk. Jadi kita mau mengalu-alukan untuk mereka yang pertama kali datang beribadah di tempat ini, sila lambai-lambaikan tangan Anda. Yang pertama kali yang ada di sana di tengah-tengah, kita bersyukur karena dapat bersama-sama beribadah kepada kita. Kita juga mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Pendeta J.K. Mailor dan juga Ibu Uli Mailor yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Andi Musa dan juga Mrs. Juliana yang bersama-sama dengan kita. Dan beri tepuk diri sendiri untuk kita terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, karena kita sudah janji seperti tadi, malam ini kita ada PKR yang kedua, kebaktian bangunan rohani yang kedua, jam 7:30 malam di tempat ini. Jadi kita sudah janji datang malam ini, katakan kiri kanan saudara, depan belakang, datang malam ini 7:30 malam di tempat ini. Kita akan dilayani sekali lagi oleh Pak Pendeta J.K. Mailor pada malam ini. Jadi sila bawa, mungkin ada keluarga yang mau didoakan, sila bawa. Kita akan berdoa juga pada malam ini. Jadi itu adalah pengumuman yang penting untuk kita semua pada hari ini. Dan kita juga ada momen yang sangat penting pada masa ini, mana ya biarlah sedikit ladies yang akan beritahu. Dan yang penting yang dia ingin sampaikan, menghargai hamba Tuhan ini. Baiklah, sebagaimana yang kita sudah tahu, ya, berita ini bukan berita lama. Bukan berita baru, yaitu bahwa Reverend Stefanus dan keluarganya akan berpindah ke Kota Kinabalu atas perintah Bishop. Jadi sebagai penghargaan daripada pimpinan gereja kita, saya minta Reverend Stefanus untuk menerima sumbangan dari gereja kita bagi pihak gereja kita seluruhnya. Dipersilakan untuk maju ke hadapan.